Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah umum saya. Enggak, kan kita udah ketawa-tawa ya. Jadi sekarang kita mungkin masuk ke kelas motivasi. Enggak motivasi, kayak pesan aja. Jadi di sini saya mengangkat tema yang relatable banget sama kita. Ada dua. Ada yang bisa tebak nggak? Saya mau bahas apa? Enggak. Apa tuh? Apa Enggak. tuh? Bisa tebak? Beban hidup. Bisa jadi. Jadi yang dua, yang pertama adalah pernikahan. Yang kedua adalah parenting. Nah, jadi ini dikaitkan sama pengetahuan yang kita tahu nih. Sesi belajar yang kita tahu. Kita belajar nggak cuma di ruang kelas, nggak cuma di sekolah, di kampus kayak gini kita belajar baca buku, nggak cuma itu. Kita belajar, ada penelitian, ada 70% pengetahuan yang kita dapatnya itu dari masalah kita sehari-hari. Bukan cuma kita belajar teori, belajar matematika, oh ini ternyata enggak. 70%-nya kita dapat dari masalah kita sehari-hari. Dan yang saya usung ini adalah mungkin masalah terbesar yang dialami oleh kita semua dan akan mengalaminya mungkin. Jadi pernikahan dan parenting. Oke. Saya jelaskan sedikit tentang belajar ini. Kita belajar nggak mesti di ruang kelas, yang saya jelaskan tadi. Dan juga seperti masa Rasulullah SAW, beliau pada saat itu tidak punya buku teori Albert Einstein, tidak punya buku teori Snap Kronje dari Belanda. Beliau belajar dari hal-hal yang ada di lingkungan beliau. Beliau belajar dari apa yang beliau alami, beliau belajar dari apa yang beliau rasakan. Nah, itu juga menjadi acuan saya untuk membahas topik ini kali ini. Oke, jadi kata orang pernikahan itu adalah sekolah seumur hidup. Yang di sekolah pada biasanya pasti ada kata istirahat. Tapi kalau pernikahan, no, nggak ada kata istirahat. Kita bisa bilang kalau sekolah bisa break istirahat untuk ya udah kita siapin pelajaran selanjutnya kita istirahat. Tapi kalau di pernikahan nggak ada tuh yang namanya kata istirahat. Gimana caranya kita bilang ke istri kita istirahat dulu ya? Istirahat apa? Bisa nikah. Bisa nikah. Bisa dong. Nah, jadi itu juga menjadi acuan saya untuk membahas topik kali ini. Pernikahan nggak ada kata istirahatnya dan nggak ada kata untuk jedanya. Jadi semuanya kita dibahas. Seperti kata orang, menikah adalah seperti menaiki satu bahtera, di mana yang jadi nahkodanya adalah laki-laki dan yang jadi penumpangnya adalah perempuan. Nahkoda, maksudnya kapal ini disebutkan seperti rumah tangga, nahkoda kepala keluarganya, dan istri adalah penumpangnya. Jadi kemana arah nahkoda ini membawa pernikahan tergantung pada nahkodanya. Nah, di sini yang perlu kita bahas adalah pembelajaran yang dapat kita dapat di pernikahan itu apa sih sebenarnya. Jadi pernikahan bukan hanya belajar soal kehidupan, manajemen uang ataupun hal lain, tapi pernikahan juga mengajarkan kita bagaimana cara kita mengelola emosi dengan baik, bagaimana cara kita menerima seseorang dengan tulus, tanpa memandang harta, tanpa memandang dia siapa, tanpa memandang latar belakangnya apa, tapi di sini kita dapat menerima apapun yang sudah kita dapatkan, ya itu harus kita usahakan. Nah, di sini mungkin pembelajaran yang kita dapat berbeda dengan yang kita dapat di sekolah. Kita belajar soal kehidupan, kita lebih banyak belajar soal sini dalam kehidupan. Begitu juga dengan parenting tadi. Saya kilas balik lagi kepada masa Rasulullah. Beliau punya 2 orang cucu. Ada yang tahu nggak cucu beliau itu siapa aja? Hasan. Anak dari dan Ali bin Abi Thalib. Nah, pada saat itu beliau sedang sholat, sedang sujud. Terus Hasan dan Hussein di samping kiri beliau dan samping kanan beliau itu ibaratnya apa ya? Nyender ya ngomongnya. Nyender. Kira-kira beliau marah apa enggak? Beliau lagi sujud. Enggak dong. Enggak, beliau malah melamakan sujudnya. Kalau kita posisinya lagi sujud terus diganggu sama kira-kira yang kita lakukan. Nah, dia menunjukkan kesabaran itu lewat parenting itu. Pada saat itu memeluk anak kecil, mencium anak kecil pada saat masa jahiliyah ya, itu menurut orang Arab adalah kelemahan seorang laki-laki ataupun kelemahan seorang perempuan untuk melakukan hal tersebut, karena anak-anak dianggap sebagai, apalagi terlebih khusus anak perempuan, dianggap sebagai hal yang hina. Nah, beliau mempraktekkan dengan mencium kening anak-anak
beliau menunjukkan rasa kasih sayang yang sangat-sangat besar kepada anak-anak. Nah, ini juga penting kita tahu, kan kita udah masa kuliah ya, udah masa beranjak untuk dewasa. Udah mikirin soal itu nggak pikiran? Jelas. Atau masih asik-asik main-main aja? Masih asik main. Masih asik main. Mau keliling dunia dulu. Bagus, bagus. Jadi pramugari lah. Nah, itu juga proses kita belajar bagaimana cara kita, kan ada istilahnya, siapa guru madrasah pertama anak-anak? Ibunya. Ibunya. Ayahnya apa ini? Kepala sekolahnya. Ayahnya kepala sekolahnya. Nah, ibu adalah madrasah pertama anak-anak. Jadi bagaimana ibunya, begitu juga tercermin pada Anaknya. karena buah jatuh Tidak jauh dari itu seperti pohonnya. Nah, itulah istilah akar-akarnya. dalam kita belajar. Nah, berarti pernikahan dan parenting adalah belajar paling panjang sepanjang kita hidup. Nah, pertanyaannya, kalau ada orang yang nggak menikah itu gimana? Dia bisa belajar apa dari apa namanya? Dari yang kita bahas tadi di pernikahan. Dia nggak selama hidupnya dia nggak menikah sama sekali. Why? This got nothing. Okay? Nah, jadi ini perihal jodoh itu ya di tangan Allah ya, kita nggak ada yang tahu. Cuma yang perlu kita tekankan di sini adalah belajar bisa di mana aja dan dengan apa aja yang kita punya, dengan apa aja yang kita usahakan. Jadi bukan hanya belajar soal teori, tapi kita juga belajar soal prakteknya. Jadi yang saya bahas tadi mungkin kurang humornya karena ini bukan stand up. Saya usung konsep motivasi. Udah termotivasi nggak? Tepuk tangannya mana? berpasangan. Udah apa? Anak TikTok ini. Jadi yang saya bahas tadi tentang mungkin pesan-pesan saya bagi kita nih yang lagi kuliah, mungkin masih jauh nih ke depannya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tapi dari sekarang kita harus sadar bahwa sekolah paling panjang kita adalah pernikahan. Ya, mungkin 3 tahun lagi kita nggak akan duduk lagi di sini. Mungkin akan sibuk dengan urusan masing-masing. Ada yang ngurus anak, ada yang lanjut S2, ada yang bobol bank, ada yang apa lagi ya? Jadi presiden. Bobol bank. Kadang lihat bobol bank, banyak duitnya loh. Apa? Bobol bank. Nggak boleh. Coba deh. Kriminal. Oh, kriminal. Nanti kita ngepek. Nah, pokoknya semua hal seperti yang saya bilang tadi, pengetahuan yang kita dapat 70% dari masalah kita sehari-hari. Bukan cuma teori yang kita belajar dari buku, dari guru, dari dosen, bukan hanya itu. Jadi, ingatkan pada diri kita bahwa suatu saat kita akan mengalami masa tersebut. Siap nggak siap? Kita harus Siap belajar. siap. Kita harus Siap belajar. Ada Masa belajar sendiri? Jadi mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan karena saya mengusung konsep motivasi yang formal. Jadi mungkin gak banyak ketawanya ya, gak apa-apa ya? Gak tahu. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin pesan-pesan yang adik-adik dapat dari mungkin dapat di apa ya, di keep sebagai pesan ke depan mungkin yang akan kita ingat selamanya, karena ini cuma satu kali di hidup kita yang kita tampil begini, duduk sama-sama. Mungkin ke depannya kita nggak akan ketemu lagi kan. Ada yang tahu, mungkin ada yang keluar angkasa mungkin. Ini juga kan. Ya. Jadi mungkin yang saya sampaikan cukup sekian. Lebih dan kurang ataupun kurang terkesannya saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.